Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar fungsi. Sebelum ke operasi aljabar fungsi, kita pelajari terlebih dahulu apa itu domain fungsi. Domain fungsi itu artinya adalah, masih ingat domain itu apa? Berarti domain itu adalah daerah asal atau semua nilai X yang memenuhi si fungsi itu, memenuhi fungsi. Jadi agar si fungsinya memiliki nilai. Kita ambil contoh nomor 1 ya. Misalkan fx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, ini tuh semua nilai x memenuhi. Misalkan kalian masukkan x-nya sama dengan 0. Artinya akan ada nilai 2 dikali 0 ditambah 1. Hasilnya 1. Atau kalau kalian ambil x-nya setengah, maka kalian juga akan menemukan sebuah nilai 2 dikali setengah ditambah 1. Berarti hasilnya 2. Artinya domain dari f ini adalah semua bilangan real. Kita menulisnya x, di mana x elemen bilangan real. Gitu. Nah, untuk contoh nomor 2, kita ambil contoh nomor 2. Contoh nomor 2 misalkan adalah gx. Gx sama dengan 2x ditambah 1 per x ditambah 1. Nah, kita perlu ingat bahwa jika penyebut itu punya syarat bahwa tidak boleh 0. Karena kan kalau per 0 tidak terdefinisi ya. Makanya ketika ditanyakan domain untuk bilangan rasional atau bilangan pecahan gini, kita cari dulu x plus 1 tidak boleh sama dengan 0 atau penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya x tidak sama dengan negatif 1. Sehingga menulis domainnya sama dengan x, di mana x yang ini tidak sama dengan negatif 1 dan x-nya itu adalah bilangan real. Contoh lagi nomor 3. Nomor 3 di sini kita punya hx sama dengan akar 2x ditambah 1. Akar 2x tambah 1. Kita kembali lagi nih. Jika di dalam akar itu kita punya syarat bahwa tidak boleh negatif ya. Karena tidak boleh negatif, maka yang ini 2x plus 1 itu haruslah lebih besar sama dengan 0. Sehingga 2x lebih besar dari plus 1 ini pindah ruas menjadi negatif 1. X-nya menjadi lebih besar dari negatif 1 per 2. Sehingga cara menulis domainnya DH sama dengan X, di mana X-nya lebih besar sama dengan negatif 1 per 2 dan X-nya adalah elemen bilangan real. Untuk contoh nomor 4. Nomor 4 kita punya soalnya adalah Tx sama dengan 4 pangkat 2x ditambah 1. Ini bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen itu sama seperti linear ini, dia tidak punya syarat apapun. Sehingga dt-nya atau domain dari t sama dengan x, di mana x elemen bilangan real karena eksponen dan linear ini tidak punya syarat. Lalu kita pindah ke nomor 5. Nomor 5 itu ada log, fungsinya dulu. Fungsinya itu adalah ux sama dengan log 3x ditambah 1. Nah, untuk bilangan logaritma sendiri, ingat lagi pelajaran kelas 10. Logaritma itu tidak boleh 0 dan tidak boleh negatif. Sehingga 3x plus 1 haruslah lebih besar dari 0. Jadi bedanya dengan si akar ini ada tanda sama dengannya. Kalau log tidak ada tanda sama dengannya. Sehingga 3x lebih besar dari negatif 1. X lebih besar dari negatif 1 per 3. Sehingga domain dari U sama dengan X, di mana X-nya lebih dari negatif 1 per 3. Dan X-nya adalah bilangan real. Seperti itu. Setelah kita mempelajari apa itu domain fungsi, maka selanjutnya kita akan masuk ke operasi aljabar fungsi.
operasi aljabar fungsi itu kita kenal nih, yang namanya operasi itu ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan seterusnya ya, seperti itu dioperasikan. Nah, untuk operasi aljabar fungsi sendiri, ada beberapa contoh yang telah Ibu tuliskan di PPT-nya ya. Contoh satu itu kita punya fx sama dengan x ditambah 2. Lalu kita punya gx sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Nah, di sini soal yang A-nya, soal A itu yang ditanya adalah f ditambah g x. Ini ditanya juga domainnya ya. Nah, berarti ketika f ditambah gx ini artinya fx ditambah gx. Fx-nya apa nih? X plus 2. Dan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x. Sehingga jika kita jumlahkan, x kuadrat ini kan hanya sendiri. Berarti kita tulis x kuadrat. Ini x ditambah 2x, artinya 3x, lalu plus 2. Domainnya apa nih? Kita perhatikan, apakah ada penyebut, apakah ada akar, atau ada logaritma? Tidak ada ya. Artinya x-nya adalah bilangan real. Seperti itu. Nah, untuk yang B. Untuk yang B-nya, yang ditanya adalah 3fx. 3fx itu artinya 3 dikalikan dengan fx. Fx tadi kita punya apa nih? Fx-nya adalah x plus 2. Artinya 3 dikali x, 3x. 3 dikali plus 2 adalah plus 6. Sama, ini pun domain dari 3f adalah bilangan real karena dia tidak mengandung penyebut, akar, ataupun logaritma. Selanjutnya untuk yang C-nya. Yang C-nya kita ditanyakan adalah 3f dikurang 2g dan nih. Nah, ini artinya adalah 3fx dikurang 2gx. 3fx tadi kita punya 3x plus 6. Ini negatif 2. Gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x. Ini 3x ditambah 6. Negatif 2 kali x kuadrat. Negatif 2x kuadrat. Negatif 2 kali positif 2x berarti negatif 4x. Ini kita punya berarti negatif 2x kuadrat dulu kita tulis. Yang 3x dikurang 4x berarti negatif x. Yang ini plus 6. Ini pun sama, berarti D3F dikurang 2G ini adalah bilangan real ya. Karena dia tidak mengandung penyebut, akar, ataupun logaritma. Jadi biasanya untuk domain itu yang perlu kita perhatikan ketika dia ada akar, penyebut, dan juga logaritma. Untuk yang bagian D-nya. Bagian D yang ditanya adalah fgx. Fgx ini artinya fx dikali dengan gx. Fx-nya tadi apa nih? X plus 2 ya. Lalu gx-nya adalah x kuadrat tambah 2x. Ini tinggal kita kalikan. X dikali x kuadrat, x pangkat 3. X dikali 2x berarti 2x kuadrat. 2 kali x kuadrat, ini juga 2x kuadrat. 2 dikali 2x adalah 4x. Ini sama dengan x pangkat 3, ini kan sama-sama x kuadrat, kita jumlahkan menjadi 4x kuadrat. Ditambah 4x. Ini pun domainnya apa? Domainnya bilangan real karena sama seperti tadi, tidak mengandung penyebut, akar, ataupun logaritma. Sekarang yang E. Yang bagian E-nya, soalnya itu adalah f per g x. Artinya ini bisa kita tulis sebagai fx dibagi gx. Fx-nya apa nih? X plus 2. Gx-nya adalah x kuadrat plus 2x. Ini kita tulis x plus 2. Yang penyebutnya ini bisa kita
sederhanakan menjadi X dikali, ini kan X kuadrat, berarti ini tulis lagi X kali X kan X kuadrat. Yang ini plus 2X. X-nya sudah ditulis, berarti yang belum ditulis adalah plus 2-nya. Sehingga ini bisa kita coret. X plus 2 dibagi X plus 2, 1. Sehingga hasilnya 1 per X. Ingat bahwa penyebut itu tidak boleh 0. Sehingga bisa kita tuliskan domain dari F per G adalah X, di mana X-nya tidak sama dengan 0 dan X-nya adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Jadi yang perlu kita perhatikan ketika mencari domain itu adalah jika dia pecahan, akar, ataupun yang lainnya. Untuk contoh nomor 2, kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini hampir sama-sama dengan nomor 1 ya. Mencari operasi dan domainnya. Nomor 2 itu kita punya fx sama dengan x ditambah 2, lalu gx-nya itu sama dengan akar dari 2x dikurang 1. Nah, pertanyaan yang pertama, A-nya. A-nya itu yang ditanya 3f dikurang 2gx. Ini sama kayak tadi juga ada ya soalnya, ini berarti 3fx dikurang 2gx. 3fx-nya berarti 3 dikali fx. Fx-nya adalah x plus 2. Dikurang 2, gx-nya apa nih? Akar 2x dikurang 1. Ini kita kalikan, 3 kali x, 3x. 3 kali positif 2 adalah positif 6. Ini negatif 2 kali akar. Tulis saja negatif 2 akar 2x min 1. Sudah, ini sudah hasilnya karena ini punya akar dan ini tidak punya akar, jadi tidak bisa dijumlahkan. Maka domain dari 3f dikurang 2g, karena ini punya akar, kita kembali lagi, domainnya berarti 2x min 1 haruslah lebih besar sama dengan 0. 2x lebih besar sama dengan 1, x-nya lebih besar dari 1 per 2. Jadi x dimana x-nya lebih besar 1 per 2 dan x-nya adalah bilangan real. Untuk yang bagian B-nya, bagian B-nya yang ditanya adalah fgx, atau bisa kita artikan sebagai fx dikali gx. Fx-nya apa nih? X plus 2. Gx-nya adalah akar dari 2x min 1. Karena ini perkalian, sudah ya, ini saja. Ini jawabannya. Tinggal cari domainnya, berarti domain dari fg sama seperti yang bagian A, karena kan ini sama-sama akar ya. Maka syaratnya yaitu x, dimana x-nya lebih besar dari sama dengan setengah, dan x-nya elemen bilangan real. Lalu yang C-nya. Yang C-nya itu ada f per g x. Ini pecahannya akan muncul pecahan. Berarti kita bisa tuliskan f per g, berarti ini fx per gx. Fx-nya tadi kita punya apa nih? X plus 2. Gx-nya adalah akar 2x min 1. Ingat lagi bahwa penyebut itu tidak boleh 0, sehingga ini mas syaratnya adalah 2x min 1 lebih besar dari 0. Sehingga 2x lebih besar dari 1, x lebih besar dari setengah. Jadi domain dari f per g, bedanya dengan yang sebelumnya adalah tadinya ada sama dengannya, untuk yang ini tidak ada sama dengan. Jadi x dimana x-nya lebih dari setengah dan x-nya adalah elemen bilangan real. Gitu. Nah, ini untuk contoh yang nomor 2. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah mencari nilai ya. Jadi sudah bukan mencari domain lagi, tapi mencari nilainya. Jadi misalkan kalau mencari nilai itu ibu punya fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Kalau ibu tanya fa berarti a kuadrat tambah 2. Kalau ibu tanyanya fc berarti c kuadrat tambah 2. Kalau ibu tanyanya fa plus 1 berarti ini kita ganti jadi a plus 1 pangkat 2.
Jadi si X-nya ini ganti dengan A plus 1 tambah 2. Lalu kalau ibu tanya Fx plus 1, berarti sama. Ini pun jadi X plus 1 pangkat 2 tambah 2. Gimana kalau ibu tanya F2? Berarti X ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 kuadrat tambah 2. Berarti kan hasilnya 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6. Itu intinya kita mensubstitusi si nilai X-nya. Sekarang kita contoh nomor 3 itu kita punya Fx-nya adalah X kuadrat tambah 2 dan Gx-nya itu sama dengan 2 per X tambah 3. Sini yang ditanya itu bagian A-nya. Bagian A itu pertanyaannya G2 dan 3F2. Artinya kita cari dulu si G2 ini ya. Kita cari. Karena kita punya Gx sama dengan 2 per X plus 3, maka G2 sama dengan 2 per 2 tambah 3. Artinya 2 per 5. Nah, sekarang yang 3F2 ini. Berarti kan kita punya ini sama aja kita cari 3Fx ya. Berarti 3 dikali Fx-nya itu X kuadrat tambah 2. Jika yang ditanya adalah 3F2, berarti 3... Oh, nggak muncul. Coba. Oke, ini 3 dikali, ini menjadi 2 pangkat 2 tambah 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 2 pangkat 2, 4 tambah 2, 6. Hasilnya adalah 18. Itu untuk yang A. Untuk yang B-nya, misalkan yang B-nya itu kita punya apa soalnya? Yang B adalah F per G dari 3. Nah, sehingga ini kita punya F3 per G3. Artinya si X ini ganti dengan angka 3. X ini berarti 3 pangkat 2 ditambah 2 per G3 berarti 2 per 3 tambah 3. 3 pangkat 2, 9 tambah 2 adalah 11 per, ini berarti 2 per 6. Kalau ini berarti kan 11 dikali 6 per 2 ya, ini yang dibalik, berarti 6 bagi 2, 3, hasilnya adalah 33. Nah, untuk yang C-nya coba apakah betul hasilnya seperti itu. F plus G dari X plus 1. Artinya si X plus 1 ini menggantikan X ini. Ini kan Fx ditambah, oh X-nya udah diganti ya jadi X plus 1. Berarti ini nggak menulis seperti itu. Ini kita punya Fx plus 1 ditambah Gx plus 1. Nah, coba apakah memperolehnya seperti apa gitu ya. Nah, sekian untuk materi operasi fungsi aljabar ini. Nanti operasi aljabar fungsi, setelah ini kita akan mempelajari tentang menyederhanakan bentuk. Nanti di situ kita campurkan tentang operasi dan juga menyederhanakan bentuknya. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.